Video ini sangat cocok buat kalian yang lagi mencari tutorial cara pergantian LCD Samsung A73. Tolong dibantu subscribe, tombol subscribe ada di bawah video. Halo teman-teman semuanya, hari ini di meja servis kedatangan Samsung A73. Nah, kelihatan LCD-nya ada garis ya teman-teman. Karena tidak enak dipandang mata, begitulah kira-kira cerita dari customer. Akhirnya customer memutuskan untuk mengganti LCD, tapi customer meminta LCD-nya yang kualitas original. Oke, lanjut ya teman-teman. Saya persiapkan dulu alat-alatnya sebelum saya mengeksekusi untuk mengganti LCD. Saya buka dulu penutup belakangnya menggunakan plat pipih. Jadi di sini hati-hati ya teman-teman, jangan terlalu keras. Jika dirasa keras, kalau teman-teman memiliki blower, bisa dibantu panaskan terlebih dahulu menggunakan blower. Kebetulan handphone ini sudah sempat dibongkar, jadi saya bongkarnya tidak begitu susah ya teman-teman. Lanjut, buka semua baut yang ada di penutup frame. Total baut yang digunakan lumayan banyak ya teman-teman. Bagian atas saya hitung itu ada kisaran 8 baut. Nah, di bagian bawah juga ada 8 baut. Jadi total keseluruhan ada 16 baut. Oke teman-teman, mungkin video ini dalam proses pembukaan baut saya percepat ya teman-teman agar mempersingkat waktu. Baut keseluruhan bagian atas dan bagian bawah sudah dilepas semua. Nah, sekarang kita ambil alat congkel yaitu pinset. Pelan-pelan untuk membuka penutup mainboard bagian atas dan buka penutup papan charger yang ada di bagian bawah ya teman-teman. Di sini tutorialnya santai saja ya teman-teman, jadi seperti saya bercerita gitu ya teman-teman. Oke, lanjut ya, saya akan buka untuk SIM tray-nya. Tempat kartu atau SIM tray-nya rapikan dan copot port baterainya dari mainboard. Setelah itu rapikan juga penutup atas dan penutup bawah. Saya juga perjelas untuk pergantian LCD A73 ini saya merekomendasikan menggunakan LCD yang plus frame ya teman-teman. Jadi LCD plus frame itu udah langsung sama frame-nya ya, udah satu set seperti di service center ya teman-teman. Nah, kebetulan saya juga dapat LCD ini di toko teman. Itu kemarin saya dapat harga kisaran 1 juta lebih ya teman-teman. Nah, ini model atau jenis LCD contoh yang saya dapat dari toko teman. Itu segelnya kalau nggak salah itu Lightfoot LF ya, LC dari LF. Ini saya sangat rekomen untuk LCD yang menggunakan layar AMOLED, usahakan menggunakan LCD yang plus frame ya. Saya rekomendasikan. Jika kalau menggunakan tanpa frame itu kurang presisi ya teman-teman. Nah, contohnya kalau LCD model begini dipasang di layar yang memiliki jenis AMOLED itu kurang presisi, kurang bagus. Mending tahan dulu. Kalau seandainya tidak ada stok yang plus frame, mending tahan dulu daripada diganti dengan yang tanpa frame. Itu biasanya ketahanannya kurang. Karena di sini saya mengganti LCD dengan plus frame jadi satu set, itu saya akan memindahkan semua komponen-komponen yang ada di handphone ini. Satu, saya akan melepas baut mainboard terlebih dahulu, terus melepas fleksibel, terus melepas soket-soket antena juga. Pokoknya apapun yang ada di frame lama ini akan dipindah semua ke frame yang baru, begitu ya teman-teman. Jadi harus hati-hati untuk melepas komponen-komponennya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah,
Baterai juga kita harus lepas secara hati-hati. Nah, kebetulan baterainya ini sudah pernah dibuka ya. Kata customer sih kemarin katanya sempat mau ganti di toko lain, cuman LCD-nya kurang bagus, jadi customernya cancel. Nah, datanglah ke saya. Ya, mungkin ini rezeki saya, dan kebetulan juga dapat LCD yang kualitas ori di toko temen gitu. Jadi terima kasih sudah mempercayakan Daring Ponsel. Kalau boleh jujur, sebenarnya saya lebih rekomen atau lebih gampang mengganti LCD yang sama frame-nya ya teman-teman, karena kualitasnya lebih terjamin, sudah di-press dari sananya, kita tinggal pindah mesin ya teman-teman. Cuma toko-toko spare part atau di supplier yang sama frame itu lumayan susah nyarinya ya teman-teman. Kita lanjut ke video. Kita pindahkan juga speaker atas. Ini kita bisa congkel menggunakan bantuan pinset. Jika tidak memiliki pinset, kita bisa menggunakan pisau tajam ya teman-teman. Nah, di sana dia sudah ada celah ya, tinggal congkel pelan-pelan. Jangan sampai ketusuk gitu loh, karena kita kan menggunakan benda runcing, jadi harus pelan-pelan untuk mencongkelnya. Rapikan juga kabel antena. Habis itu cek kembali di frame lama, adakah komponen yang belum terlepas. Jika belum, usahakan dilepas terlebih dahulu sebelum kita fokus ke frame yang baru. Nah, di frame yang baru ataupun di LCD yang baru ini kita cek kembali, kita lepas plastik penutup kamera depan, kita juga lepas plastik untuk di bagian speaker atas ya. Nah, langsung kita pasang aja speaker atasnya teman-teman. Masangnya sih gampang karena udah sesuai dengan tempatnya. Tahap berikutnya kita pindahkan mesinnya ke frame yang baru ataupun ke LCD yang baru secara pelan-pelan. Habis itu kita kunci menggunakan baut bawaannya ya teman-teman. Ini bautnya beda dengan baut yang dibuka di awal. Itu bautnya yang sekarang ini warnanya hitam ya teman-teman. Jangan sampai ketukar, takutnya nanti kalau kepanjangan baut bisa merusak LCD-nya ya teman-teman. Terus pasang juga papan charger bagian bawah. Itu sudah sesuai dengan rumahnya, tinggal pasang saja. Jadi agak ditekan dikit biar ada bunyi klek. Nah, seperti itu. Nah, pasang juga kamera fingerprintnya, jangan sampai kebalik ya teman-teman. Tahap selanjutnya kita fokus ke baterai ya teman-teman. Sekarang proses pemasangan baterai. Sebelum kita pasang baterai, bantu dengan isi double tip ya teman-teman. Usahakan isi double tip khusus biar rekatnya lebih keras di frame yang baru. Nah, di sini saya bantu menggunakan double tip sekitar 4 jalur ya teman-teman, 4 garis. Ini soalnya ukuran double tipnya kan kecil-kecil, jadi saya isi 4 garis. Jika sudah, baterai sudah siap dipasang ke frame yang baru ya teman-teman. Baterai sudah terpasang, sekarang giliran untuk memasang kabel antena ya. Di sini ada 2 kabel antena, ada yang warna biru itu di bagian bawah, itu saya pasang pertama. Terus ada yang warna putih itu di bagian atas ya teman-teman. Jangan sampai terbalik karena ukuran dari kabel antenanya itu berbeda. Kalau yang bagian bawah itu lebih pendek ketimbang yang bagian atas. Ya sudah, sekarang waktunya untuk memasang fleksibel yang nyambung ke mainboard, ke LCD dan ke papan charger. Dan dipastikan sebelum memasang fleksibel ini, dipastikan baterai tidak terkonek ke
mainboard. Itu untuk mengantisipasi biar tidak terjadi konslet. Jika ada tegangan di mainboard, kita memasang fleksibel, takutnya ada konslet ya teman-teman. Nah, kita coba untuk menghidupkan dan handphonenya nyala ya teman-teman. Langsung muncul Samsung Galaxy. Nah, untuk tipe handphonenya ini seri Samsung A73 5G ya teman-teman. Jadi LCD yang saya pakai ini LCD yang full frame. Jadi LCD yang sama frame. Dan itu kualitasnya original. Di luaran, di toko online ataupun di toko-toko spare part, ada sih beberapa tipe LCD untuk handphone ini. Jadi ada yang kualitasnya OLED, ada yang kualitasnya ori, ada juga yang biasa atau yang KW. Jadi kalau saya sudah coba sih beberapa di tipe handphone lain, kalau yang pakai yang OLED. Nah, kebetulan ini handphonenya dia support 120 Hz. Nah, jadi kalau dipakai yang OLED itu untuk fungsi yang 120 Hz itu tidak jalan. Dia mentoknya di 60 Hz. Seperti itu ya teman-teman. Dan fingerprintnya juga tidak baik. Jadi sempat saya coba itu fingerprintnya mental di 50%. Nah, kalau untuk yang seri ori itu dipastikan sudah pasti berfungsi dengan baik. Jadi layar yang 120 Hz jalan fungsinya, terus sidik jarinya juga sudah pasti jalan. Dan ini saya coba untuk mendaftarkan sidik jari saya. Untuk pembacaan sidik jarinya sangat cepat ya teman-teman. Beda seperti kejadian saya menggunakan LCD yang kualitasnya OLED tapi dia fingerprint. Untuk pendaftaran fingerprint dia mentok di 50%. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau yang seri LCD yang kualitas ori sudah dipastikan responsif ya teman-teman. Tahap berikutnya kita pasang kembali penutup mainboard ya teman-teman. Saat pemasangan penutup mainboard, tekan secara halus di bagian pinggir dari penutup mainboard ya teman-teman. Tekannya jangan terlalu keras. Dirasa sudah, pasang kembali semua baut yang totalnya tadi sekitar 16 baut ya teman-teman. Jadi baut di bagian penutup atas itu ada sekitar 8 baut. Dan baut untuk penutup bagian bawah itu ada juga 8 baut. Sama seperti di awal, mungkin untuk pembuka atau pemasangan baut videonya saya percepat ya teman-teman karena durasinya biar tidak terlalu panjang. Untuk tahap berikutnya kita coba konekkan charger dan mantap, charger berjalan dengan normal. Habis itu kita coba masuk ke menu. Jadi untuk fungsi 120 Hz nya jalan ya teman-teman, dan itu hanya dimiliki oleh LCD yang kualitasnya original. Karena sudah dirasa normal semua, kita ke step akhir ya teman-teman. Untuk di bagian penutup belakang, sebelum saya pasang, saya bersihkan terlebih dahulu bekas double tip bawaan. Nah, biasanya untuk seri-seri yang lain, jika ada double tip bawaan yang kurang rekat, itu saya lepas ya teman-teman. Saya lepas, baru saya ganti dengan double tip yang baru. Nah, kalau dipasang langsung double tipnya itu biasanya agak tebal ya teman-teman. Tapi ada beberapa kasus saya nemu itu langsung dilem pakai lem LCD, itu tidak rekomen. Dan jika sewaktu-waktu handphonenya ada masalah, terus handphonenya dibuka kembali, penutup belakangnya kurang rapi jika menggunakan lem LCD ya teman-teman. Makanya saya lebih memilih menggunakan double tip biar pemasangannya lebih rapi. Jika kalau dibuka kembali itu dipastikan pasti rapi, tidak meluber kemana-mana. Sampai juga di akhir video ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir.
proses pemasangan LCD Samsung A73, di mana LCD-nya ini merupakan LCD yang kualitas ori. Sampai di sini dulu untuk video tutorialnya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan ingat, bantu like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.